Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba muallimina wa masyayikhina minan nar. Rabbana srif 'anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan sore hari ini kita masih diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman dan amal saleh. Kita masih diberikan keringanan untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk menunaikan salat maghrib dan salat isya berjamaah. Kita masih diberikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu yang mulia ini, untuk duduk di taman-taman surga yang ada di dunia. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita untuk bisa memasuki taman-taman surga yang ada di surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan ilmu ini kita akan bisa menggapai ridho Allah dan memasuki surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian, jamaah di Masjid Al-Hidayah di Cengkareng, Jakarta Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan jazakallahu khair. Dalam kesempatan sore hari ini kita diperjumpakan oleh Allah di masjid yang semoga masjid ini akan semakin menguatkan amal soleh dan amal ketaatan kita, menjadi masjid yang penuh berkah dengan kajian-kajian keilmuan, dengan amalan-amalan ketaatan. InsyaAllah hari ini kita dipertemukan di tempat ini untuk membahas sebuah tema. Tema kita hari ini adalah berdamai dengan takdir. Bagaimana kita berdamai dengan takdir
takdir yang terkadang takdir itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka sekali lagi hidup manusia terbagi menjadi dua. Yang kita hadapi di dunia ada harapan. Kita ingin apa? Kita mau apa? Di sisi yang lain juga ada realita dan kenyataan. Terkadang harapan dan realita ini tidak berjalan beriringan. Terkadang harapan dan realita terasa begitu jauh. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian kepada kita. Masing-masing manusia diberikan ujiannya masing-masing. Orang-orang yang punya harapan, lalu harapan itu bisa menjadi kenyataan, ini orang sedang diuji oleh Allah. Orang-orang yang punya harapan dan harapannya begitu jauh dari kenyataan, ini orang juga sedang diuji oleh Allah. Jadi setiap apa yang kita dapatkan ini adalah ujian. Tadi sebelum salat maghrib diumumkan bahwa setelah maghrib akan ada kajian. Ada sebagian orang yang datang diniatkan untuk datang ke pengajian. Ada sebagian orang yang menjadikan pengumuman itu sebagai angin berlalu saja. Maka pengumuman ini menjadi ujian bagi semuanya. Yang datang ke pengajian, maka ini juga ujian. Yang tidak datang ke pengajian juga menjadi ujian. Yang datang ke pengajian akan menjadi ujian. Akankah ilmu ini diamalkan? Akankah ilmu ini diterapkan? Akankah ilmu ini akan disampaikan kepada orang yang dia cinta, dia dakwahkan? Ini juga ujian. Bagi orang yang tidak datang, ini juga ujian juga. Ketika dia mendapatkan kesempatan dapat hidayah, lalu dia tidak menyambut hidayah ini dengan baik. Ala kulli hal, semua dari kita hidup ini pasti mendapatkan ujian. Tapi ujiannya beda-beda. Orang nggak punya duit, ujian. Orang punya duit juga ujian. Orang nggak punya istri, ujian. Nggak punya istri juga ujian. Orang nggak punya anak, itu ujian. Punya anak juga ujian. Orang nggak punya mobil, ujian. Punya mobil juga ujian. Intinya semua adalah ujian yang harus kita hadapi. Nah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, itu sudah ditakdirkan oleh Allah khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Maka makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena, kolam. Dan Allah mengatakan uktub, tulislah. Maka pena mengatakan wamal aktub, dan apa yang harus aku tulis? Maka Allah menyebutkan bahwa tulislah segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman nanti. Jadi segala sesuatu sudah ditakdirkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik, yang buruk, yang senang, yang sedih, yang berat, yang ringan, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan semua dari kita hidup di dunia ini, tidak ada di antara kita yang hidup di dunia dalam keadaan baik-baik saja. Setiap dari kita itu sedang menjalani, melewati ujiannya kita masing-masing. Ya, tidak ada di antara kita yang baik-baik saja. Semua kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi sebuah kaidah besar ketika Rasulullah SAW menyebutkan ajaban li amril mu'min, perkaranya orang yang beriman itu begitu menakjubkan. Karena ujian adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan, mesti ada. Mesti orang hidup bakal diuji. Kalau nggak mau diuji, maka orang ini ya udah meninggal saja.
Bahkan di alam kubur kita masih diuji mendapatkan fitnatul qabr. Kita mendapatkan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ini juga ujian. Jadi kita nggak bisa lepas dari ujian kapanpun, dimanapun. Itu pasti akan melewati setiap fase dari kehidupan diri kita. Tetapi yang membedakan dari proses itu adalah antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman disebutkan ajaban li amril mu'min. Perkaranya orang yang beriman itu begitu menakjubkan. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'min. Semua urusannya dan perkaranya itu begitu menakjubkan, dan itu tidak mungkin didapat kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asobathu syarra syakara fakana khairullah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dia bersyukur sama Allah, fakana khairullah. Jadi ujian, jadi kebaikan itu adalah ujian juga. Kita mendapatkan uang banyak, itu merupakan ujian juga. In asobathu syarra, kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, dia bersyukur, dia lulus ujian. Kebalikannya, wa in asobathu dharra, kalau dia mendapatkan keburukan, kesedihan, kesusahan, kesulitan, sabara, dia bersabar. Fakana khairullah, maka itu yang terbaik bagi dirinya. Itulah hidup manusia, gak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Hanya di antara pilihan dari ujian itu adalah antara sabar dan syukur, itu saja. Maka dari itu, inilah cara seorang muslim untuk berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir kuncinya cuma 2, antara sabar dengan syukur, itu saja. Antara sabar dan syukur ditambah juga dengan keyakinan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al khairu khiratullah, yang terbaik adalah apa yang sudah Allah pilih buat kita, itu yang terbaik. Al khairu khiratullah. Maka dari itu, kenapa al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan dari Allah? Karena manusia itu memiliki pandangan yang terbatas, pendengaran yang terbatas, pemikiran yang terbatas, pengetahuan yang terbatas. Kita tidak mengetahui ilmu gaib. Ada apa di balik peristiwa ini? Ada hikmah apa di balik kejadian ini? Sehingga yang kita lakukan selama ini adalah kita dengan entengnya mencela setiap kejadian yang terjadi tanpa pernah kita berpikir mungkin ada hikmah yang besar di balik itu semua. Maka Allah menyebutkan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah sang pencipta itu latiful khabir. Latif itu nama Allah yang maha lembut. Al-Khabir yang maha mengilmui, mengetahui. Jadi Allah maha tahu segala sesuatu dengan kelembutannya. Termasuk kalau terjadi sesuatu yang buruk, maka di balik keburukan itu ada kebaikan yang sudah Allah selipkan. Karena Allah itu Latiful Khabir. Dengan namanya Al-Latif, Allah itu memberikan solusi atas masalah seseorang dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh orang itu. Allah memberikan jalan kepada seseorang dengan jalan yang tidak pernah diprediksi. Itulah Latiful Khabir. Maka Allah itu maha tahu yang terbaik bagi diri kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa asa
an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau itu benci kepada sesuatu, tapi yang engkau benci itu adalah yang terbaik bagi dirimu. Sebaliknya, wa'asa, dan sebaliknya, wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu sesuatu yang jelek bagi diri kalian. Lalu di ayat tersebut Allah menyebutkan dan menutupnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, sedangkan kalian itu gak tahu apa-apa. Allah maha tahu, sedangkan kalian gak tahu apa-apa. Luar biasa. Ayat ini begitu dalam ya jamaah. Ayat ini kalau kita terapkan dalam diri kita, akan menjadikan kita itu menghadapi segala sesuatu akan lebih tenang rasanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu sedangkan engkau gak tahu apa-apa. Maka sekali lagi, tugas kita adalah sebagaimana judul kita hari ini, berdamai dengan takdir. Maka dari itu sebagai hadiah dari saya untuk para jamaah, saya akan hadiahkan 3 buah kisah. 3 buah kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana seseorang itu harus berdamai dengan takdir. Kisah pertama, kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf termasuk kisah yang cukup komplit di dalam Al-Quranul Karim. Komplit. Selain Nabi Musa, ada kisah Nabi Yusuf. Disebutkan cukup mendetail. Nabi Yusuf dikabarkan itu melewati 3 buah cobaan yang cukup berat. Ya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam melewati cobaan pertama. Cobaan pertama apa kira-kira? Cobaan pertama, Allah memberikan cobaan berupa ketika saudaranya Nabi Yusuf itu memiliki hasad yang sudah tidak terbendung lagi. Akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf diajak main sama kakak-kakaknya, dibuang ke dalam sumur, dicopot bajunya dan bajunya dilimuri dengan darah palsu. Disampaikan kepada ayahnya, Nabi Yusuf dicabik-cabik oleh serigala. Nabi Yusuf merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Dipisahkan dari ayahnya yang paling beliau cinta. Dibuang di dalam sumur. Ujian bukan ini kira-kira? Ujian. Takdir bukan? Takdir. Di titik ini Nabi Yusuf berdamai dengan takdir. Tidak berhenti sampai situ. Allah takdirkan dengan takdir buruk yang kedua. Apa itu? Akhirnya Nabi Yusuf diselamatkan oleh para rombongan saudagar. Tetapi dalam tanda kutip diselamatkannya itu diangkat dari sumur. Bukannya dibebaskan, malah dijadikan budak. Ini sebuah ujian, ini sebuah cobaan. Manusia merdeka dijadikan budak. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Akhirnya dijual Nabi Yusuf kepada salah seorang pembesar di negeri Mesir. Ya, sebagai budak. Maka inilah ujian kedua Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf berdamai dengan takdir. Kemudian singkat cerita Nabi Yusuf dirawat di dalam rumah tersebut. Sampai Nabi Yusuf tumbuh berkembang menjadi pemuda yang sangat tampan. Nabi Yusuf diuji dengan ujian ketiga. Apa itu? Digoda, dirayu untuk berzina dengan istri salah satu pembesar di negeri Mesir. Maka singkat cerita Nabi Yusuf
bersabar dengan ujian tersebut dan memilih untuk masuk penjara. As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada kayak gini. Akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, di penjara Nabi Yusuf dengan kesabarannya didatangi oleh dua orang. Yang dua orang ini bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengabarkan, orang ini besok akan dipenggal, orang ini besok akan selamat. Dan terjadi mimpinya, yang ini dipenggal, yang ini selamat. Yang selamat dibebaskan dan Nabi Yusuf pesan sama dia agar orang ini menceritakan kepada sang raja tentang keberadaan dirinya yang memiliki kemampuan untuk bisa mentakwil mimpi yang mungkin akan bermanfaat untuk sang raja. Tetapi kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Udkurni inda rabbik." Sebutkanlah namaku di hadapan sang raja. Tetapi kemudian setan berkehendak lain. Setan menjadikan orang ini yang bebas tadi jadi lupa. Allah menyebutkan fa'ansahu syaitan dzikra rabbih. Allah jadikan orang ini lupa menyebut nama Nabi Yusuf di hadapan sang raja. Akhirnya apa? Falabisa fi sizni bid'a sinin. Nabi Yusuf kembali di dalam penjara, artinya enggak jadi keluar dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya Allah takdirkan sang raja yang bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh. Maka orang yang tadi dibebaskan dari penjara ingat bahwa hanya Nabi Yusuf yang bisa mentakwil mimpi ini. Semua orang datang menafsirkan mimpi, semuanya nggak bisa. Maka datangkanlah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam agar bisa mentakwil mimpi tersebut. Singkat cerita, Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara di negeri Mesir. Lihatlah, endingnya gimana kira-kira? Begitu indah. Nanti akhirnya Nabi Yusuf dipertemukan lagi dengan saudaranya, dipertemukan lagi dengan ayahnya. Tetapi sebelum melewati fase itu semua, sebelum menjadi orang yang mulia, Al-Aziz, maka Nabi Yusuf harus melewati fase yang begitu berat. Ini menunjukkan bagaimana kalau kita bisa berdamai dengan takdir. Percayalah, di balik takdir itu ada yang namanya hikmah yang sudah Allah persiapkan. Ini adalah kisah pertama yang saya hadiahkan buat para jamaah. Bagaimana Nabi Yusuf bisa berdamai dengan takdir. Kisah kedua masih di dalam Al-Quranul Karim. Kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa, kisahnya termasuk kisah yang komplit. Nabi Musa sejak awal lahir itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya kira-kira? Pada saat itu kemudian Fir'aun itu membunuh seluruh anak laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Semua harus dibunuh. Ya, karena Fir'aun dan Bani Israel berasal dari suku yang berbeda. Kalau Fir'aun dari suku Kipti, dan dilihat dari ciri-ciri warna kulitnya udah berbeda. Jadi setiap ada bayi lahir langsung kebaca ini anak dari kalangan Bani Israel atau dari suku Kipti. Maka dia mendapatkan mimpi bahwa mimpi yang mengancam kerajaannya. Lalu diputuskan semua bayi yang lahir, bayi laki-laki yang lahir tahun itu dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Maka Fir'aun sudah mulai mendata wanita-wanita hamil dan memprediksi HPL-nya. Supaya apa? Kalau udah dekat HPL, ditaruh tentara di depan rumah wanita tadi, dengar suara bayi, dirampas bayinya, dibunuh. Tetapi ibunya Nabi Musa, Allah berikan
kesempatan untuk hamil tetapi kehamilannya nggak kelihatan. Ada wanita yang hamil tapi nggak kelihatan hamil. Ya, ibunya Nabi Musa. Ada yang tahu namanya ibunya Nabi Musa? Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab, saya lanjutin. Kalau enggak, ya udah. Asia? Bukan. Ibunya Nabi Musa. Siapa? Ummu Musa. Pinter, iya. Selesai. Kalau mikir tuh jangan kejauhan. Ibu Nabi Musa jelas Ummu Musa. Selesai. Maka Ummu Musa waktu itu diberikan kehamilan tapi nggak kelihatan perutnya. Dan ketika lahir Nabi Musa, Allah perintahkan Ummu Musa untuk mengambil Musa kecil, dihanyutkan di sampan kecil di Sungai Nil. Ya Allah, kita tahu Sungai Nil itu isinya apa coba? Kuda Nil jelas, ya. Buaya jelas, ular jelas, udah isinya binatang buas semua. Mungkin nggak ada ibu rela melepas anaknya baru lahir ke mana? Ke Sungai Nil. Hanya bekal sampan kecil. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi Ummu Musa diberikan ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ujian bukan kira-kira ujian. Tetapi lihatlah, di balik ujian itu endingnya apa coba kira-kira? Ini Musa sampai di bawah istananya Fir'aun. Karena Fir'aun membangun istana, yang istana itu nyudet dari aliran Sungai Nil. Tahu sudet ya? Dipecah alirannya, sebagian masuk sungai, masuk ke istananya. Sehingga di bawah istananya itu ada sungai-sungai yang mengalir kayak di dalam surga aja. Nah, lalu ditemukanlah Musa kecil ini oleh Asia. Dan kemudian Allah juga takdirkan Fir'aun dan Asia ini udah lama menjalin rumah tangga, belum juga punya anak. Maka Asia yang udah sangat mendambakan anak, ambil anak itu dan berencana untuk menjadikannya anak. Dilaporkan ke Fir'aun dan ternyata Fir'aun melihat ini anaknya Bani Israel nih, dari kulitnya. Awalnya mau dibunuh, tetapi hati pria mana yang tidak takluk dengan air mata wanita. Akhirnya Fir'aun kemudian mengikuti kata istrinya untuk mengangkatnya menjadi seorang anak. Anak angkat. Disitulah Nabi Musa terjaga dan dijaga oleh Allah. Di dalam istananya Fir'aun. Ketika ini bayi baru lahir itu butuh makan, nangis. Seluruh orang yang sedang menyusui dipanggil untuk menyusui Musa. Gak ada yang mau. Kenapa sebabnya? Karena bukan ibunya. Karena sebelum Nabi Musa dilepas di Sungai Nil, ibunya Nabi Musa itu sempat nyusuin Musa. Sehingga Musa mengenali air susu ibunya. Ketika dicobain air susu yang lain gak cocok. Tapi ibunya Nabi Musa itu diberikan jalan oleh Allah untuk bisa menawarkan dirinya untuk bisa menyusui Musa. Singkat cerita, di balik ujian yang terima oleh Ummu Musa, singkat cerita berakhir dengan sangat indah. Indahnya bagaimana? Musa kembali ke pangkuan ibunya dalam keadaan aman. Sebagai dalam tanda kutip anak susu bagi dirinya, padahal ini anak aslinya. Maka dari situ kita bisa melihat bagaimana kemudian di balik ujian demi ujian yang dilalui oleh manusia itu mesti ada skenario terbaik yang Allah siapkan. Al khairu khiratullah, bahwa yang terbaik adalah apa yang sudah menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah yang terbaik yang harus kita yakini. Itulah yang terbaik yang harus kita pahami. Belum lagi nanti kisah Nabi Musa sampai dengan akhirnya cukup panjang. Maka dari itu, ini adalah kisah kedua yang saya hadiahkan kepada para jamaah, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang kita anggap berat, ternyata di balik sesuatu yang berat itu, kalau kita berdamai dengan takdir. Bagaimana cara kita berdamai dengan takdir? Dengan dua pilihan. Dengan bersabar kalau ini takdir yang buruk, atau dengan bersyukur kalau ini merupakan takdir yang baik. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga yang saya ingin hadiahkan kepada para jamaah adalah kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah seorang raja dan perdana menterinya. Raja ini punya seorang menteri, yang menteri ini begitu saleh. Setiap ada permasalahan, sang menteri ini hanya mengatakan al-khairu khiratullah. Setiap ada orang kena musibah, dia cuma mengatakan al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah semua pilihan Allah. Suatu hari sang raja ini kena musibah. Salah satu dari jarinya itu putus. Lalu dia minta nasihat kepada sang menteri. Sang menteri mengatakan al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah semua yang sudah Allah tetapkan. Bayangkan, orang yang kena musibah dibilang al-khairu khiratullah. Terima enggak rajanya kira-kira? Enggak terima. Ibaratnya kalau rajanya itu orang Jawa, rojo Jawa itu ya, dia mesti ngomong gondelmu gitu ya dia. Ya kan? Akhirnya ya udah, kamu tak masukin penjara aja. Tuh, masuk penjara, makan tuh penjara. Masih mau ngomong yang terbaik adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Akhirnya dia memasukkan menteri ini ke dalam penjara. Nah, singkat cerita, sang raja ini pun pergi berburu. Saking jauhnya berburu, akhirnya dia sampai ke suatu kaum dan dia ditawan bersama dengan bala tentaranya saat dia sedang berburu. Nah, kaum ini punya berhala dan kaum ini hobi menangkap manusia untuk disembelih dan dijadikan tumbal untuk berhala mereka. Ketika sang raja mau disembelih, dilihat, loh, tangannya kok jarinya kurang satu. Ini enggak pantas ini. Yang layak dijadikan tumbal untuk berhala kita adalah manusia yang tidak cacat. Ini jarinya kurang satu, cacat, lepasin dia. Akhirnya sang raja bisa lolos dari kematian, kembali ke istananya dan menceritakan kepada menterinya. Ternyata betul juga apa kata kamu. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Coba kalau waktu itu jari saya enggak kepotong, itu saya udah disembelih di sana, iya enggak? Lalu sang raja masih bertanya, lalu kamu kenapa sekarang masih di penjara? Bukankah penjara dengan tidak di penjara lebih baik mana kira-kira? Lebih baik tidak di penjara, ya enggak? Ya. Apakah kamu akan mengatakan al-khairu khiratullah sebagaimana engkau pernah senantiasa menyampaikan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Maka sang menteri mengatakan, wahai raja, seandainya saat itu engkau tidak memasukkan aku ke dalam penjara, tentunya aku akan ikut berburu bersama dengan dirimu. Kalau ikut berburu sama raja gimana kira-kira? Disembelih enggak? Disembelih. Mati dia. Sama dengan tentara yang lain. Mati dia. Maka subhanallah, sang raja baru menyadari bahwa itulah ketika seorang mukmin itu berdamai dengan takdir. Menyadari segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah.
segala sesuatu sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah subhanallah. Tugas kita adalah meyakini segala sesuatu yang sudah ditetapkan adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cara seorang muslim menyadari bahwa bagaimana cara kita berdamai dengan takdir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kita kepada takdir dan ketetapan Allah sebagai sarana yang akan semakin mengangkat posisi kita dan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mentakdirkan dalam kehidupan kita segala sesuatu yang baik-baik saja. Kita meminta kepada Allah takdir yang baik dan kita berlindung kepada Allah dari segala takdir-takdir yang buruk. Yang pasti kita juga meminta kepada Allah diberikan kelapangan dada, kelapangan jiwa, kebesaran hati untuk menerima semua apa yang Allah takdirkan. Dan semoga keimanan kita kepada takdir akan mengantarkan kita untuk memasuki surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita langsung salat Isya. Habis salat Isya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, setelah salat Isya ini insyaallah kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Tapi sebelumnya saya sampaikan sangat kisah yang disampaikan Ustadz tadi sangat menarik. Ketiga kisah yang berakhir dengan istilah sekarang ini happy ending gitu ya. Alhamdulillah. Ini kembali ke pribadi saya. Insya Allah sebagaimana Ustadz sampaikan tadi tetap bersabar dan bersyukur istiqomah di jalan Allah. Tapi yang saya alami kesulitan-kesulitan musibah-musibah ya. Kehilangan anak, kesulitan ekonomi. Mungkin ya insya Allah juga ditinggal istri gitu ya. Saya dengan kedekatan atau dengan istiqomah tadi saya lihat semakin musibah itu semakin berat gitu ya, semakin banyak menurut ukuran saya gitu ya. Tapi dibandingkan dengan yang dalam kisah tadi ya tidak ada apa-apanya sebenarnya. Nah, mungkin ini sekedar mungkin guyonan atau pertanyaan. Ketika saya bersabar dan bersyukur dan menerima kenyataan-kenyataan ini, apakah kelak nanti bisa saya prediksikan atau kira-kira apa dengan berdamai aja dengan takdir ini, apakah kelak besok mungkin saya akan diberikan anak baru atau istri baru atau lebih dari itu mungkin. Mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang ditimpa dengan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali harus dilakukan di antaranya adalah kita ini harus senantiasa mengedepankan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik apa yang Allah tetapkan ini, Allah sudah persiapkan episode kehidupan yang lebih indah lagi. Kalaupun kemudian seandainya sampai dengan kita meninggal dunia
dengan kasus bapak tadi, bapak belum dapat istri baru atau bapak belum dapat anak baru, maka sungguh kesabarannya bapak itu akan dipetik hasilnya di surga nanti. Maka bapak ini akan mendapatkan balasan yang sempurna di akhirat. Ya. Kenapa sebabnya? Karena kita tahu bahwa manusia ketika beramal itu mendapatkan balasan di dua dunia. Di dunia yang kita tempati yang fana ini, dan dunia yang ada di akhirat kelak. Maka ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ketika Abdurrahman bin Auf itu punya anak namanya Ibrahim. Beliau menceritakan suatu hari Ibrahim ini menyiapkan sebuah kurma untuk ayahnya untuk berbuka puasa. Nah, ketika sedang berbuka puasa, kita tahu Abdurrahman bin Auf itu kayanya kayak apa, sedekahnya kayak apa. Di samping Abdurrahman bin Auf ini orang yang Allah kayakan di dunia, dia termasuk orang yang mulia, sahabat yang mulia. Maka dari itu kemudian sepeninggal Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang digadang-gadang menggantikan Umar. Setelah akhirnya yang terpilih adalah Uthman. Karena kita tahu Umar itu ditusuk ketika sedang mengimami salat subuh. Dan tidak langsung meninggal. Umar sempat hidup beberapa hari. Dan Umar memberikan isyarat agar memilih sahabat yang terbaik, lalu kemudian mengangkatnya menjadi pemimpin ketika Umar enggak ada. Dan Umar memberikan isyarat, pilihlah kaum, pilihlah kemudian kelompok yang di situ ada Abdurrahman bin Auf. Nah, singkat cerita begini, Abdurrahman bin Auf ketika saat itu sedang buka puasa, dia teringat dengan sahabat Nabi yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair. Kita tahu Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat Nabi yang wafat di perang Uhud. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika teringat Mus'ab bin Umair, beliau mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Padahal para ulama menyebutkan ketika dibandingkan antara Mus'ab bin Umair dengan Abdurrahman bin Auf, kira-kira lebih baik mana? Jelas Abdurrahman bin Auf lebih baik daripada Mus'ab. Tetapi kenapa kemudian Abdurrahman bisa mengatakan Mus'ab bin Umair lebih baik daripada dia? Disebabkan karena Abdurrahman bin Auf melihat perjuangan beliau menegakkan dakwah Islam, berjuang di jalan Allah, dibayar oleh Allah di dunia, diberikan kekayaan. Beda dengan Mus'ab, berjuang di jalan Allah, tapi ketika meninggal dunia enggak punya harta, hanya punya secarik kain. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Maka dari itu terkadang gini, seseorang ketika mendapatkan satu ujian, seseorang ketika dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, belum dikasih di dunia, percayalah, permohonan itu akan Allah kasih di akhirat. Dengan wujud dan bentuk yang lebih baik lagi. Jadi inilah yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan cobaan, berhusnudzon kepada Allah. Jadi kalau Bapak berdoa, ya Allah, berikan kepadaku istri baru yang lebih baik daripada istriku yang meninggalkan diriku. Ya Allah, berikan kepadaku anak baru yang lebih baik daripada anak yang telah meninggalkan diriku. Maka harus terus berhusnudzon bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sedangkan kalian itu
dalam keadaan yakin bahwa doa kalian bakal diijabah sama Allah. Perkara nanti doa itu terwujud di dunia, alhamdulillah. Tidak terwujud di dunia, Allah pasti berikan di akhirat. Itu aja. Dengan itu hati kita akan lebih tenang. Maka saya doakan semoga Allah berikan yang terbaik untuk jenengan. Allah berikan ganti yang lebih baik, dan semoga Allah Azza wa Jal angkat derajatnya dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada hadiah buat jenengan, sebuah kata motivasi, teruslah berdoa sebagaimana para nabi tidak pernah kecewa dalam berdoa. Monggo silahkan. Barakallah. Sehat selalu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Mas ya? Mau tanya? Silahkan. Ujian baik. Bagaimana membedakan antara ujian dengan azab kali gitu ya? Ketika seseorang mendapatkan keburukan, kita bingung ini ujian atau ini azab. Maka cara paling mudah membedakannya adalah ketika kita sebelum mendapatkan ujian, kita dalam keadaan disibukkan dengan ketaatan. Setelah kita melaksanakan ketaatan, Allah berikan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka itu adalah ujian. Sebaliknya, saat sebelum kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sedang sibuk dengan kemaksiatan. Lalu Allah berikan satu musibah, maka musibah itu adalah azab bagi dia. Agar dia kembali, agar dia bertobat, agar dia kemudian menyesali dosa-dosanya, dan agar dia kembali ke jalan yang benar. Maka itu di antara parameter yang paling mudah. Jadi kita tarik ke belakang, flashback sebelum kejadian ini, bagaimana kondisi Anda. Maka itu di antara parameternya. Barakallahu fikum. Ada hadiah buat jenengan, takwa itu ketika engkau tidak melihat orang dirimu lebih baik daripada orang lain. Silahkan. Barakallah, Allah mudahkan ya. Masih ada lagi? Bismillah. Terkait pilihan tadi Ustadz, jika ada seseorang berdua, misalnya suami istri, mendaftar haji. Terus pada waktunya dia dapat kursi. Pilihannya tapi hanya satu yang bisa. Nah yang satunya ini dia nolak. Jadi jatuhnya dia nggak mau berangkat kalau nggak bareng gitu. Itu jatuhnya gimana tuh Ustaz? Itu kan pilihannya si yang dapat ya, misalkan si suaminya nih bisa misalkan tahun ini naik haji, tapi karena hanya satu dia nolak. Itu menjadi pilihannya dia karena dia maunya bareng dengan istrinya. Itu jatuhnya takdir baik atau seperti apa, gimana tuh Ustaz? Baik. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu dengan harapan Allah akan berikan ganti yang lebih baik lagi. Artinya ketika orang ini
menjalani sesuatu dan dia rela menjalani sesuatu tersebut, maka Allah akan berikan ganda yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Sebagaimana seperti ini. Jadi suami istri. Yang keluar adalah sang suami. Maka sang suami ini, jikalau dia dalam keadaan posisinya mampu untuk berangkat haji, sudah wajib untuk menunaikan ibadah haji. Karena wajibnya haji itu terkait dengan al-istita'ah, kemampuan. Maka ketika dia punya kesempatan untuk berangkat, maka dia wajib berangkat. Masalah nanti dia ingin bersama istrinya, toh nanti ketika berhaji dia bisa berdoa kepada Allah. Dia bisa merubah takdir Allah dengan cara memperbanyak doa di sana. Loh kok bisa? Iya. Karena takdir bisa dirubah dengan doa. Karena Allah sudah mentakdirkan doa bisa merubah takdir. Maka dia bisa berdoa, ya Allah, aku hari ini bisa berangkat haji, tapi sendirian. Semoga tahun depan aku bisa berangkat haji bersama istriku. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Allah berikan rezeki yang tidak pernah dia duga. Dia pun dapat rezeki nomplok. Tahun depan bisa daftar haji tanpa antri. Maka ketika kita punya kesempatan untuk beramal soleh, jangan ditinggalin. Ya, jangan ditinggalin. Apalagi kalau hajinya itu adalah hajjatul Islam. Haji pertama. Saat dia sudah diberikan kemampuan oleh Allah, ada kesempatan, dia nggak berangkat, dia berdosa. Maka dia tidak boleh menolaknya. Kecuali kalau kasusnya adalah yang keluar cuma sang istrinya. Maka sang istri ini boleh untuk membatalkan hajinya. Kenapa? Karena syarat untuk berhaji adalah diantara bagi wanita, diantara makna istita'ah adalah wujudul mahram. Harus ada mahram. Tapi kalau yang keluar adalah bapaknya, maka dia wajib berangkat. Saran saya dia berangkat, banyakin doa, minta sama Allah tahun depan dia bisa berangkat haji lagi sama istrinya. Mungkin enggak? Mungkin. Apalagi orang berhaji. Hanya orang yang pernah haji yang bisa merasakan dahsyatnya doa saat wukuf di Arafah. Itu doa itu diijabah sama Allah instan. Dahsyatnya doa selepas lempar jumrah, itu doa diijabah oleh Allah dengan instan, nggak pakai lama. Maka berdoa minta sama Allah, tahun depan bisa balik lagi sama istrinya. Itu saran saya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, hadiah buat jenengan judulnya sedekah yang paling utama. Silahkan. Oh tadi yang jemput saya ya. Masya Allah, barakallah. Ini pembalap betul dia nih. Masya Allah. Ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dari berkaitan dengan kalau para ulama kan ada yang berkata kalau dia bermaksiat dia akan melihat keburukan pada tunggangannya, pada istrinya, pada anaknya gitu ya Ustadz ya. Dalam artian ketika seperti yang tadi Ustadz sebutkan itu, kalau seseorang bermaksiat maka akan berpengaruh pada mungkin dirinya dan keluarganya gitu ya Ustadz ya. Tadi ada kalau pada ketaatan akan menjadi ujian, kalau kemaksiatan menjadi azab gitu Ustadz. Nah ini ada beberapa pernyataan mungkin dari kalangan ibu-ibu gitu atau para istri ketika dia membangkang atau ada suatu musibah maka dia menyalahkan suami, ini pasti kamu yang bermaksiat gitu Ustadz. Ini gimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada perkataan dari para ulama ketika para ulama mengatakan ini la a'sillah, aku sungguh bermaksiat kepada Allah. Fa'arifu dalik, dari mana aku tahu bahwa aku bermaksiat? Fa'arifu dalik fi khuluqi ahli wa zaujati wa dabati hatta fa'ra baiti.
Aku mengetahui bahwa aku bermaksiat ketika Allah tampakkan dampak dari maksiat itu pada perubahan akhlak istrinya, akhlak anak-anaknya, keluarganya, akhlak hewan tunggangannya, hatta fa'ra baiti, sampai munculnya tikus di rumahku. Maka kita melihat dari asar tersebut bahwa maksiat memang meninggalkan bekas di dalam kehidupan kita. Maksiat itu harus kita bayar dengan keburukan dan takdir buruk yang akan menghampiri diri kita. Jadi hati-hati dengan yang namanya maksiat. Tidak mudah maksiat. Harus kita bayar di dunia dan juga kita bayar di akhirat kelak. Maka ketika kemudian dalil itu ketika dijadikan sebuah dalih oleh emak-emak, ketika dia gak mau nurut sama suaminya, kenapa gak mau nurut? Ya karena kamu bermaksiat. Maka bisa jadi ucapannya emak-emak itu betul juga. Kan ibu-ibu itu yang paling tahu keadaan suaminya, ya enggak? Misalnya ada bapak-bapak rajin ke masjid, datang ke masjid paling pertama, sholat ke masjid di shaf pertama, gak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kelihatannya orang baik apa enggak kira-kira? Baik. Tapi apakah dia betul-betul baik? Belum tentu. Bisa jadi baiknya itu dalam rangka pencitraan. Mungkin sebentar lagi mau pemilihan ketua RT. Mungkin sebentar lagi mau pemilihan ketua RW. Mungkin sebentar lagi mau pemilihan kepala desa. Sehingga mungkin terjadinya pencitraan. Yang paling tahu adalah istrinya dia. Bagaimana sebenarnya dia. Gak mungkin seseorang pencitraan terus 24 jam sampai di hadapan istrinya. Gak mungkin. Maka bisa jadi ketika seorang istri mengatakan hal tersebut karena dia melihat suaminya bermaksiat kepada Allah. Suaminya itu ketaatannya adalah ketaatan yang semu. Ketaatan yang palsu, bukan ketaatan yang sebenarnya. Maka kalau sampai ada ucapan seperti itu, kuncinya adalah kita itu berintrospeksi diri, berkaca diri. Tidak usah cari kambing hitam, mungkin saya bermaksiat kepada Allah. Udah, perbaiki diri, coba fokuskan diri untuk mencari ridho ilahi, mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, dengan mudah Allah akan menjadikan manusia ridho kepada kita. Kalau kita fokusnya mencari cinta Allah, maka dengan mudah Allah jadikan semua manusia mencintai diri kita. Kuncinya di situ aja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Saya kasih buat jenengan tajamnya anak panah di malam hari. Barakallahu. Ya, jazakallah khair, sehat selalu. Masih ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, mau bertanya, yaitu apa perbedaan antara takdir dan nasib? Karena saya suka mendengar di masyarakat, mayoritas yang dibicarakan itu memang nasibnya sudah begini. Jadi saya mohon apa perbedaan antara takdir dan nasib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan bagus, apa perbedaan antara takdir dan nasib? Maka antara takdir dan nasib yang pertama sama-sama berasal dan diserap dari bahasa Arab. Ya, takdir diambil dari sesuatu yang sudah ditakar. Nasib adalah bagian. Misalnya ada orang mengatakan hada nasibuk, ini bagianmu. Jadi inti yang nadir dan nasib itu sama saja. Cuma dibedakan kalau di Indonesia
Orang mengatakan nasib, nasib. Artinya apa? Itu takdir saya. Sebenarnya sama saja. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah berikan takdir yang baik untuk Bapak ya. Ini ada hadiah buat Bapak nanti. Barakallahu fiik. Nah, takdirnya bagus nih Bapak. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Superman mau nanya? Itu Superman ya. Mas Superman. Mau nanya nak? Capek ya? Ada ya? Kalau tidak ada kita tutup ya. Oh ya baik, Bapak terakhir. Insyaallah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejujurnya saya tergelitik dari pertanyaan rekan saya tadi yang bersandar di situ tadi itu. Mungkin saya kemudian berpikir lagi ada maksud lain dari pertanyaan dia itu. Misalnya gini Ustaz, mungkin dia ingin mengatakan barangkali nyambung dengan saya. Satu juga termasuk nasib dan takdir. Saya pernah baca-baca juga sekedar pemahaman awal aja. Kalau nasib itu kan sudah terjadi, kita sudah tidak bisa menghindari. Tetapi kalau takdir itu, ya apa namanya, tadi nasib ya nasib gitu. Tapi kan kita nggak bisa bilang takdir ya takdir. Takdir itu kan belum terjadi. Itu pemikiran sementara. Tapi balik lagi ke sini, Ustaz. Katakanlah suami istri, atau mungkin kita berdua, atau dalam perusahaan itu kita berdua, A dan B, atau dalam satu rumah tangga itu kita suami dan istri. Bukan tidak mungkin apa yang terjadi itu akibat dari ikhtiar dan pilihan kita yang salah. Jadi kan mempersalahkan ya. Gara-gara kamu makanya kita tujuannya tidak tercapai. Jadi apakah suami atau istri bisa jadi menuduh seperti itu. Mestinya kamu tadinya kalau tidak memilih yang ini, kemungkinan kita lempeng yang lain, mungkin itu yang lebih baik. Ini kadang ada yuwas fi sudurin nas, Pak Ustaz. Nah, ini saya agak menangkap dari situ tadi. Betul kan? Nah, betul. Jadi kalau terjadi seperti itu, siapa yang harus disalahkan? Kira-kira menurut beliau begitu, Ustaz. Hampir sama kayaknya. Jadi ada sawah sangka yang terus terang aja masalah takdir ini kan urusan Allah, Pak Ustaz. Tapi bahwa ikhtiar juga kita kan punya apa namanya, kewenangan atau hak untuk memulai saja gitu. Tapi bahwa hak yang kita ambil itu atau sesuatu yang kita ambil inisiatif itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Benar kalau itu memang baik gitu, itu menurut manusia. Tapi kalau salah, wah ini keliru gitu misalnya. Nah, apakah seperti itu atau mungkin Pak Ustadz ingin katakan bahwa kalau keliru atau benar itu sudah takdir memang. Nah, kira-kira demikian. Mohon penjelasan sedikit Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu punya pilihan. Ya. Jadi manusia itu ketika melakukan sesuatu bukan dipaksa oleh Allah, tidak. Tapi manusia punya pilihan. Akan tetapi pilihannya Allah itu berada di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Maka manusia bebas memilih. Bukan berarti bahwa ketika ada orang bermaksiat, dia mengatakan dengan mudah mengatakan ini sudah Allah takdirkan saya bermaksiat. Saya disuruh sama Allah untuk bermaksiat. Seolah-olah mengatakan tersebut. Tidak bisa. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna hadainahu sabila. Kami telah memberikan kepada dia dua buah jalan. Apa saja? Imma syakira wa imma kafura. Mau jadi orang yang bersyukur atau jadi orang yang kufur. Dan ketika kita kiaskan,
Allah sudah berikan dua jalan, mau ngambil yang baik atau yang buruk, mau taat atau mau maksiat, mau beriman atau mau kufur, itu pilihan manusia. Inna hadainahu sabila, kami sudah berikan dua jalan. Maka manusia tetap punya pilihan. Manusia tetap punya kehendak. Tetapi kita harus ingat, kehendak kita ada di bawah kehendak Allah. Manusia berencana, manusia berkehendak, tapi Allah juga punya kehendak. Maka inilah pentingnya kita berdoa agar setiap kehendak kita itu menjadi kehendak yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bicara masalah takdir, kita bicara tentang ilmu gaib yang bukan ranah kita. Tugas kita adalah berbuat yang terbaik, ya, berikhtiar dengan ikhtiar terbaik, bertawakal dengan tawakal yang terbaik, dan berdoa dengan doa yang terbaik. Setelah itu serahkan kepada Allah. Baru di situ kemudian apapun yang kita dapatkan, ini sudah takdir Allah. Yang pasti kita sudah berjuang mendapatkan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir buat Bapak, sedekah yang paling utama nanti. Masya Allah. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik, nggak ada pertanyaan lagi ya. Insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.